Iqbal kan pernah liaran sama aku, Mas. Oke. Aku naik motor Satria, Iqbal juga naik motor Satria. Jadi Mas joki. Iqbal joki. Iya. Musuhan. Iya, musuhan. Rival. Iya, Terus rival. awal cerita bisa ketemu Iqbal itu gimana? Dulu kan Gimbal kan kerja di bengkel di selatan bengkel, Mas. Kerja di selatan bengkelku di sebelah pasar Gebang. Jadi kopi Noken As itu Noken As sudah jadi, Mas. Udah jadi, udah enak, itu diduplikatkan lagi. Jadi dengan Noken As mentah itu bisa jadi seperti Noken As yang sudah jadi itu. Dengan biaya yang lebih murah dong. Lebih murah. Halo, kita masih menunggu host kita, Mas Bagus, Maulana Bagus. Ini katanya tadi OTW, tapi sampai sekarang belum nyampe juga. Perkenalkan kita dong. Ini kelihatannya dia mulai nongol, guys. Nongol penampakannya. Ya, kita rekam dulu. Kita lihat. Jadi pelanggaran ini. Kita mulai toh. Ini tadi habis dari pantai katanya, Iya, guys. habis dari Blitar langsung sini tadi diajak ngopi ini. Kita ketemu lagi. Ini aku udah bareng sama Mas Pecong. Aku Pecongnya ya, biar akrab. Umurnya juga dia kan Pairan Putri kan 94 atau 94 atau 93. Ini 92. Tapi 93. belum nikah tapi. Pecong udah nikah bareng sama istrinya juga ada di belakang, sama Mas Fendi juga. Fendi, halo. Jadi gini guys, tadi kita janjian sama Pecong ini dari jam berapa, Cong? 6:30 ya? Iya, 6:30. Aku baru nyampe jam 7:30, telat 1 jam. Aku di Pecong Sawimen. Bahasa Indonesia lama banget, soalnya aku baru sampai. Tadi tuh dari Blitar bisa ada acara perkumpulan motor-motor 2 tak. Tadi aku berapa? GBU ya, Mas? Aku CBU. GPU, bro. Minyak urut dong. Oh ya, untuk ini video kita yang kemarin itu aku mau sekali lagi sama Mas Pecong mau ngucapin banyak terima kasih untuk ini sih on the way 10.000 ya. On the way 10.000 viewers. Thank you banget. Itu kami anggap sebagai apresiasi dari sampean, dari kalian semua yang terus mantengin video-video kita, akun kita. Jadi itulah jadi penyemangat kita untuk terus berkarya terus, Mas ya. Untuk terus berkarya, kita semangat terus. Jadi makasih, tetap semangat, tetap bikin konten-konten yang bermanfaat, yang seger-seger. Nah, ini kali ini kita mau ini guys, ada yang tanya kemarin, Mas? Ada yang tanya gimana? Tanya sejarahnya DSP. Nah, itu ada tanya sejarah DSP ini gimana awal-awalnya. Terus ada juga yang mungkin masih ada juga yang belum kenal Pecong ini siapa. Dan juga kemarin ada DM tanya hostnya. Nah, inilah. Jadi ceritanya panjang guys. Aku sama Pecong ini kenal lama, Cong ya. Iya, lama banget. Kenal lama. Aku 10 tahun ya, Mas. 10 tahun ya, 2010 sampai sekarang. 2009 aku masuk ke Diri. 2010 kita baru kenal. Aku main-main di Kentung itu kan, bengkel Kentung. Jadi dulu ceritanya kita beda sekolahan, cuma satu bengkel. Aku bikin motor dulu, Matic 200 Bob Marley, terus Mio Bob Marley yang ada grafitinya Bob Marley. ada eldosan Bob Marley di depannya, di box depannya. Jadi Mio Legend gitu.
Tahu berarti Mas Fendi. Tahu dong, paham dong. Pokoknya orang-orang lama tahu lah. Itu kendaraan motor loh. Rangkanya warnanya hijau stabilo. Warna khas Rossi. Kebetulan aku fans Bob Marley. Fans Bob Marley. Yoman dulu panggilan. Jadi dulunya panggilannya Yoman. Sekarang panggilannya Bagus Gagap. Jadi gini guys. Terus joki pertama siapa Mas? Joki pertama yang ini. Joki pertamanya. Jadi dulu motorku digarap, dibikin sama dulu mekaniknya Tentung, bengkelnya PT Speed namanya, dari singkatan dari Patung Speed. Nah, jadi terus jokinya ini nih Pak Icong. Jokinya Pak Icong. Dia dulu joki. Bahkan dia bawa motor juga dia kadang masih bisa. Jadi dia kadang benerin motor kalau memang pas joki pas lagi nggak stay di bengkel, dia setting sendiri. Iya, tapi kalau ketahuan istri dimarahin Mas. Iya dah Bu. Itu kalau misalkan ada video umpama nyeting motor tuh, wah ini video kapan nih Mas? Dulu ya. Iya. Video kapan ini? Wah, langsung kena marah Mas. Oke, jadi ya itulah semenjak Pak Icong nikah ini ya dia agak-agak ngurangin aktivitas settingannya itu. Jadi dia juga sekarang ngerekrut joki-joki baru. Nggak rekrut sih sebenarnya banyak yang malah mau belajar ya, banyak yang mau belajar. Pak Icong welcome. Jadi inilah Mas Pak Icong enaknya gitu. Jadi setiap ada orang mau belajar, monggo datang silakan ya Mas ya. Iya, tinggal aja. Jadi kita belajar bareng. Terus ini kita juga sambil nunggu si Tejo sama si Angga. Itu Jadi salah satu admin ya Mas? Admin dari ini usahanya Pak Icong di Noken As. Ini koordinatornya Mas Bagus. Ya alhamdulillah aku masih dipercaya sama Pak Icong jadi koordinator lapangan. Ya kan? Oh ya guys, ini kita sekarang lokasi kita lagi ada di Telkopi. Letaknya ada di Pesantren, Jalan Raya Pesantren. Nah, terima kasih Telkopi dan ngizinin kita di sini, kasih tempat kita di sini. Tempatnya enak guys. Sudah bisa ada kolam ikannya gitu, asik deh. Jadi kaki kalian masukin ke kolam ikan. Nanti ikan-ikan kecil-kecil itu ikan apa namanya itu? Aku juga nggak paham. Jadi ikan sedot nyowo. Kita lagi di outdoornya yang di bagian outdoor bagian belakang. Biasanya di sini ada live music, cuman ini masih sore juga, mungkin belum. Corona. Corona. Emang masih musim ya? Iya, corona. Nggak tahu keluarnya jam berapa, nggak tahu. Iya, makanya itu loh. SD ya. Positive thinking aja. Oke. Ini kita bener-bener sih. Temanya ini guys, natural. Nggak ada rencana mau. Nggak ada. Jadi emang kita mau ngopi aja, terus tadi ngobrol ya kan, terus banyak DM gini nih, gimana? Ya udah bikinin, ya kan? Ya udah kita bikinin. Jadi ya udah, inilah perjalanan karir Pak Icong awal mula. Gimana Cong? Awal-awal itu kok bisa punya pikiran, misalnya aku tak bengkel aja lah, aku tak buka bengkel, tak niatin buka bengkel. Gimana itu? Dimulai dari mana ya Mas? Ya awal karirmu lah, buka awal punya pilihan buka usaha sendiri, buka bengkel sendiri. Karena diputusin pacar. Motor sama sentul. Satria FU. Motor sama sentul. Awalnya kan tahu sendiri ya Mas. Saya kan punya Vega ya. Vega dulu kan rame Vega 115 ya. Nah, terus habis dari Vega biru hitam itu ya. Iya. Yang ya tahu sendiri ya. Tahu. Nah, itu kan anak-anak kan udah pada buyar ya Mas. Terus aku pengen benerin motor sendiri. Nah, terus gak ada yang ngerawat, terus saya rawat sendiri Mas di rumah. Terus sekalian buat belajar. Jadi pakai motor sendiri, belajar pakai motor sendiri Mas. Jadi bongkar motor sendiri dulu awal-awalnya. Iya. Jadi iseng-iseng. Jadi emang Pak Icong dulu di zaman bengkel masih di PT Speed itu
Pecong emang dulu apa ya? Dia joki, dia sendiri joki. Cuman kalau ada mekanik lagi bongkar, dia ikut bongkar. Dia sering banyak tanya sama mekanik juga. Jadi kalau kadang mekanik nganter kalter ke tukang bubut atau truk as ke tukang bubut, dia selalu ikut. Dia selalu ngintil. Jadi dia pengen tahu mungkin ukurannya Mas. Jadi dia sampai sekarang nyantol, paham gitu mesin. Jadi kayak apa Mas? Kayak apa? Sekolahnya bukan SMK. Dulu saya lulusan SMA Mas. Oh iya SMA saya. Masnya SMK. Ini SMK otomotif, aku SMA otomotif. Pecong itu jadi SMA IPS apa IPA nyong? IPS. Aku sendiri malah SMK jurusan otomotif sepeda motor. Tapi aku yang nol putul malah yang nggak paham otomotif motor. Ya paham, cuman nggak bisa. Bisa bongkar, Tapi nggak pasang. nggak bisa pasang. Kayak kemarin Mas. Terus. Jadi itu Mas ya awal-awal ya itu. motor itu ya, apa motornya sendiri ya. Nah, terus Mas mulai itu kan masih proyek iseng-iseng kan di rumah kan. Itu di garasi itu juga Iya, tempatnya di di garasi. Untuk alat-alat memang udah ada punya bokap dulu apa gimana? Kan kemarin kan pertama kan setelah itu kan ada Mas Prada. Oh, oke, Iya. Pradatian. Kalau lo nonton, lo harus subscribe Pradatian. Lo jangan ngepoin di Instagram gue doang. Di subscribe, di like. Kalau nonton jangan dilewat-lewat ya, Pradatian. Ya terus. Nah, terus kan aku pas kelas 2 SMA itu kan satu kelas. Satu kelas itu pengen punya motor. Pengen punya motor, dia beli motor. Terus Saya tak potong Pradatian dulu kan motornya Vixen. ya Vixen Hitam itu kan? Vixen hitam. Terus dia beli Vega lama. Oke. Vega lama, terus diserahin ke aku Mas. Itulah yang jadi korban pertama. Korban apes. Terus gimana Mas? Terus dia bilang wis garapan wae. Iki tak belikan alat tapi alat nggak lengkap Mas, ya sekadarnya aja, pokoknya bisa bongkar pasang gitu. Terus ya buat belajar oke. Ya udah dari situ. Itu spek berapa itu? 130 cc. Untuk pada saat itu proyeknya gimana? Bisa dibilang berhasil? Alhamdulillah belum pernah menang Mas. Pertama Mas, soalnya kan itu dulu ya. Soalnya kan belum tahu lah ilmunya. Yang penting bongkar terus bisa pasang. Oke. Setelah itu Mas, setelah PGR 130 itu. Nah, setelah itu kan belum ada pelanggan ya Mas. Tapi udah mulai buka gerai, bengkel gitu. Belum. Jadi kan cuma ngumpulin masa. Jadi aku kan punya rencana kalau nggak punya masa itu pasti kan nggak bisa berkembang ya Mas. Oke. Saya kumpulin masa itu kalau misalnya pengen garap itu tak gratisin Mas. Oke. Gratisin pengen ngerjain apa cuma bayar bubutannya aja, kalau ongkosnya gratis. Oh gitu. Untuk masanya sampean pertama kali itu siapa? Golongannya siapa? Ucok. Bukan. Itu Ucok kan golongannya main aja. Teman kecil ya. Golongan siapa itu? Iko Soim. Oh gitu. Iko Soim, terus itu siapa ya? Pokoknya siapa? Terus gila. Ya itulah. Banyak lah. Lupa. Oke, terus Mas setelah itu setelah sampean bikin oke. Tenagaku gratis sebagai promo ya. Iya. Untuk biaya bubut-bubutan aja, beli barang. Beli sendiri. Emang tenaga wis sendiri di gratisin gitu. Terus setelah itu Mas, motor project pertama dengan cara kerja seperti itu apa Mas yang sukses? Apa ya Mas? Yang pernah dibangun? Ya kan dulu kan cuma buat mainan-mainan iseng-iseng setting itu aja Mas. Jadi berapa motor tuh? Jadi 3 motor Mas. Jadi 3 motor. Apa aja tuh? Vega New, Vega lama punya Mas JB, tahu Mas JB? Oh JB tahu. Itu terus sama Supra. Oh ya itu cuma 3 itu. Sama motorku sendiri 4 berarti Mas. 4. Veganya sampai sendiri ya. Oke, jadi itu guys perjalanan Mas Pecong awal-awalnya.
Terus mas, setelah itu bertahan sampai berapa lama itu sistem kayak gitu sampai akhirnya ada pelanggan masuk yang benar-benar ada orang mau datang ke Berapa lama? Sekitar 3 bulan, nggak sampai 2 bulan mas. Soalnya kan kalau orang lain kan dari situ kan tahu dibuat setting anak-anak terus tahu montanya garapannya lumayan. Akhirnya kan ada yang tertarik mas, datang akhirnya ya kalau orang lain ya tetap tarik mas. Ada seberapa udah mulai lah itu ya, udah mulai kelihatan. Oke, udah mulai ada pemasukan. Oke. Tapi ya nggak banyak mas, cuma sedikit. Yang penting ada dulu mas. Iya. Jadi gitu, bener kuncinya ya kalau mau usaha gitu, penting berangkat dulu, penting jalan dulu. Ingat, kesuksesan itu yang pernah aku baca, kesuksesan itu berawal dari satu langkah pertama, satu pembeli pertama, satu customer pertama. Kalau nggak ada langkah pertama, nggak akan ada langkah-langkah berikutnya. Betul. Jadi gitu. Terus mas, setelah itu lagi. Setelah itu ketemu sama Iqbal mas. Woi, gimana? Kalau belum tahu ya lihat dulu IG-nya. IG-nya Iqbal Gimbal 29. Oke. Bukan joki kaleng-kaleng ya, joki nasional. Terus dulunya gimana? Oh, ceritanya. Awal cerita bisa ketemu Gimbal itu gimana? Dulu kan Gimbal kan kerja di selatan bengkel mas. Kerja di selatan bengkelku di sebelah pasar Jepang. Nah itu kan masih Pak Lek kalau nggak salah. Pak Leknya Gimbal. Dia jadi ikut pamannya Gimbal. Ikut cuma ya suruh ganti ban, servis jarian gitu mas. Itu kalau nggak salah dia masih SMP. SMP dia udah terjun. Soalnya kan motor, ya? Dia kan udah lewat di bengkel, dia naik sepeda, cuma ya lihat-lihat aja mas. Lihat terus tak panggil. Ini terus tak panggil, ajak ngobrol. Kamu nggak pengen belajar mesin? Terus dia bilang pengen tuh mas. Terus tak suruh ikut kalau pulang dari bengkel masmu, palingmu ikut aku mampir. Maksudnya mampir sama belajar gitu. Terus belajar. Itu belajar terus. Ini mas, pertanyaanku mas ya, kenapa kok sampean bisa manggil Gimbal gitu? Apa yang bikin sampean itu lihat Gimbal itu ada emang ada bakat dari Gimbal itu gimana awalnya? Dari awalnya itu Iqbal kan pernah liaran sama aku mas. Oke. Aku naik motor Satria, Iqbal juga naik motor Satria. Jadi mas joki, Gimbal joki, iya. musuhan, rival. Terus ya itu mainan cuma untuk keluar dikit lah mas, keluarnya dikit. Terus aku yang menang mas. Terus sekarang dia tuh kalah mas Aka. dia karena dia biasa terus ya kan, dia biasa terus karena Gimbal jam terbangnya udah tinggi sekarang, udah sampai ke Salatiga segala. Jadi ya bukan joki kaleng-kaleng itu tadi lah. Terus kan itu kalau setiap hari kan lewat depan bengkel, terus langsung tak panggil. Aku lihat kalau dia orangnya punya nyali, terus punya keseriusan mas di dunia otomotif, terus langsung tak panggil. Tak suruh main ke bengkel. Terus tak kena ya rencana pengen tak kenalin bengkel-bengkel. Terus pengen tak ajari kalau pengen benar-benar jadi joki ya nanti tak kenalin ke bengkel-bengkel yang agak besar gitu loh mas. Itu. Jadi kalau untuk sampean sendiri mas, itu gimana mas? Sampean juga belajar awal dapat ilmu bengkel itu belajarnya di mana aja sih? Aku pertama bareng sampean mas. Sama Kentung itu ya, sama Kentung, Pak Tung kalau nonton kangen. Terus aku dikenalin ke Mas Kentung itu ke Sepun Sport, Pak Seno. Terus aku dari situ belajar mas, belajar motor, belajar
mesin. Aku pulang sekolah itu kelas 3 SMA itu setiap kali pulang langsung ke bengkel mas. Langsung 12 Langsung ke bengkel sampai biasanya jam 10, jam 11 Malam? itu baru pulang. Kadang sampai jam 12 mas. Nah terus sampai kalau nggak salah itu bertahan setengah tahun mas. Setengah tahun. Gitu terus rutinitas pulang sekolah langsung 12 bengkel, pulang sekolah 12 bengkel. Langsung Setengah tahun terus. Itu dari orang tua, bokap nyokap nggak ada komplain apa? nggak ada masalah, aku sudah Memang udah izin ya? udah izin, udah tahu. Oke. Terus setelah itu aku kan bengkel sendiri, setelah dari Pak Seno bengkel sendiri. Terus ya kok rasanya kok kurang, ada yang kurang, kok ilmu kok cuma segini aja. Nah terus aku ke Mas Yoni Yen Speed itu ya belajar ya, main-main aja mas. Main terus tahu cara motor gini, terus tetap kurang. Terus aku punya proyek Garapan Ninja. Oke. Punya proyek Garapan Ninja. Garapan Ninja pertama itu ada, masih sekarang ada di bengkel mas. Oke. Nah, masih di bengkel. Yang hitam itu bukan sih? Iya. Itu cat baru, yang dulu kan hijau. Oh dulu hijau. Hijau. Masih ada di bengkel. Masih ada di bengkel. Rencana minggu depan kita garap mas. Jadi ini Ninja Legend. Ya. Proyek mangkrak. Ninja Legendnya DSP lah ini ibaratnya mas ya. Udah 3 kali yang ganti pemilik, 3 kali tapi tetap di bengkel mas. 3 kali ganti pemilik tetap di bengkel. Iya. Oke. Jadi dibeli tetapnya di bengkel gitu. Iya. Oke. Lanjut. Terus aku ke KT-KT. KT-KT aku kan nggak tahu ukuran porting block mas. Ukurannya berapa, terus kompresnya ukuran berapa, terus akhirnya aku bawa blok up mas. Di situ aku pertama kan dulu kan mainnya messenger Facebook ya mas. Aku minta nomor dari Facebook, ternyata sama Pak Koto itu direspon positif ya? Direspon positif, langsung aku mau garap blok up. Dari dulu awalnya aku garap blok up mas, enggak belajar, jadi tetap aku modal dulu biar tahu ukurannya, itu tak taruh di Pak Koto. Blok up itu yang jadi patokan sampai Pak Koto saat itu, pada saat itu. Terus sudah jadi tak pasang tak aplikasikan, ternyata alhamdulillah banter mas. Pertama awalnya tak buat liaran. Itu yang orang-orang dulu yang semua misalkan tahu mas, itu motornya itu rupanya hijau, ada stikernya Bang Jatim. Oh gitu. Itu liaran sering. Oke. Siap. Terus untuk prestasi sendiri. Sekarang. Iya. Untuk prestasi sendiri mas. Dari sampean tahun berapa mas mulai? 2012. Jadi lulus sekolah langsung buka ya? Belum lulus sekolah, masih mau lulus ya. Karena kita kan sama lulus 2012 itu. Tapi kan maksudnya kan udah nggak terlalu dekat sama aku mas. Iya, karena aku waktu itu fokusnya di mana ya? Ya fokusnya main nggak tahu. Oh nggak tahu main. Jadi itu dari mulai 2012 sampai saat ini. Aku pengen tahu prestasi yang udah dicapai. Oh ya banyak mas. Alhamdulillah. Salah satu aja mas ya. Oke. Yang pertama itu kan ikut drag atau? Iya boleh. Pertama ikut drag itu di mana? Di Gumul. Oke. Di Gumul itu kalau nggak salah tahun berapa ya? Kalau nggak salah itu tahun 2013. Oke. Kalau nggak 2014. Itu kelas sport 2 tak, rangka standar, kelas open dulu yang naik Iqbal. Nah itu juara satunya dulu 7 mas. Sepeda aku rasio standar, terus garapan blok top sama pengapian ninja lama. Itu timernya 79 mas. 79. Jadi itu di peringkat nomor 6, hampir masuk besar. Untuk pertama kali. Untuk pertama kali udah bisa masuk 10 besar. Oke. Pertama kali. Terus tahun depannya, nah itu kan motornya dijual mas. Dari yang pemilik lama itu namanya Mas Tova.
Mas Tova Goksin. Mas Tova Goksin. Halo. Itu yang punya itu dia mau ingin ganti motor terus dijual ke Mas Agus. Mas Agus itu namanya tahu Mas Tinde. Mas Tindi tahu. Oke. Teman sekolah Mas. Tindi. Itu kan dibeli sama tetangganya namanya Mas Agus. Oh gitu. Oke. Mas Agus. Ya, terus dia pengen motornya lebih kenceng terus tak suruh beli blok baru. Blok baru tak garap Mas, terus Mas aku pengen ikut resmi, coba pengen temnya berapa. Itu ikut resmi awal resmi kalau nggak salah 2014 berangkat ke Galek Mas. Oke. Ke Galek itu dengan uang saku pas-pasan Mas. Berapa pada saat itu sampai bawa sangu berapa? Aduh. Satu tim nggak? Satu tim dong, satu tim ya? Satu tim kalau nggak salah orang 5 tuh. Satu tim 5 orang. 5 orang. Bisa tuh Mas? Bisa. Oke. Terus itu naik Panther. Panthernya Mas Kacang. Oke. Mas Kacang. Pokoknya di sini yang ikut andil di sini kita tegur ya. Kayak halo Mas Kacang, panjang umur lah buat kalian semua, sukses. Terus itu aku udah isi solar itu 50.000. Solar 50.000. Ya aku dari ngomong sama pemilik kalau solar dan lain-lain aku yang nanggung. Padahal aku nggak punya uang Mas. Nggak banyak punya uang sama sekali untuk beli solar cuma 50.000 sama uang 25.000. Nah aku mikir gini, wah kalau misalkan nanti pulang kemungkinan uangnya nggak cukup untuk beli solar lagi, nggak sampai rumah. Aku mikir kayak gitu. Aku ngomong sama Iqbal, iki duitku karek 20.000. Iki engko lek gak oleh juara ada langsung boleh. Sampai berarti langsung ngomong sama jokinya kan sama gimbal. Jadi dari gimbal juga ini ya, terpacu lah ya biar gimana pun caranya biar pulang bawa uang gitu. Betul. Itu ikut 2 kelas Mas. Pemula karesidenan sama pemula open. Nah, terus ya alhamdulillah Mas dapat nomor berapa ya? Kalau nggak salah nomor 2. Oke. Nomor 2 kalau iya nomor 2. Timernya 75 Mas. Zaman segitu. Tahun 2014 ya? 2014 tem 75 itu sudah bagus Mas. Saya kan juara 1 74. Dengan joki pemula, masih pemula 2 kali ikut event. Nah, hadiahnya berapa tuh? Hadiahnya saat itu 1.250.000. Mantap. Pulang nggak jadi bingung beli solar kan? Ini kan masih yang race pertama kan Ninja. Race berapa ya? Ninja itu kalau nggak salah kelas utama. Tapi race-nya berapa dulu lupa. Nah terus aku lega Mas. Satu daftaran tuh dapat 1 nomor. Terus aku bilang sama Iqbal, wah ini misalkan dapat nomor di poin, berarti kalau lokal iso nomor 1. Nah, ternyata nomor 1 jam start Mas. Akhirnya zong. Tapi nggak apa-apa Mas. Itu untuk pemula aku maksudnya udah lega soalnya udah punya prestasi. Jadi ya itulah ya kan Mas ya, perjalanan Mas Pecong ada suka dukanya Mas ya. Nah terus sekarang Mas Pecong juga mulai Mas Pecong ini yang aku lihat yang aku nilai ini apa ya, cerdik maksudnya dalam arti dia pintar niat peluang usaha. Dia jadi kayak di pasaran yang ramai masih di bidangnya juga. Dia cuma saat ini keluar bidang ada dia ternak ayam juga. Ayamnya sudah nggak ternak lagi Mas. Udah nggak ternak lagi karena payu kan. Udah jadi duit. Belum mulai lagi. Belum. Terus ternak gurame juga. Nah terus ini yang mau ikan cupang. Sama ikan cupang mau coba juga. Ya, cerdik dia tahu mana yang lagi rame nih kan. Yang mana yang bakalnya rame dia tahu. Terus sekarang lagi fokus kita ya Mas ya, termasuk aku juga dipercaya alhamdulillah sebagai koordinator ya, admin. Ini Mas Pecong sekarang lagi mulai ngerintis usaha ini guys, kopi Noken As ya Mas ya. Jadi bisa dijelasin mungkin Mas,
kopi noken as itu apa sih? Mungkin banyak teman-teman yang belum paham. Apa ya? Apa ya? Ya itu. Ngopi mesin. Jadi kopi noken as itu noken as sudah jadi mas, sudah jadi, udah enak, itu diduplikatkan lagi. Jadi dengan noken as mentah itu bisa jadi seperti noken as yang sudah jadi itu. Dengan biaya yang lebih murah dong. Lebih murah. Kalau misalkan garap sendiri pakai tangan kan durasi nokennya kan nggak bisa sama mas. Belum bisa presisi ya. Nggak bisa presisi. Jadi Mas Pecong ini punya mesin sendiri. Sekitar 80% bisa presisi mas, nggak 100% presisi. Oke. Itu noken AC mas ya, untuk kopi noken. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau pengen tanya itu mungkin bisa langsung hubungin kontakku admin ya, nanti lihat di bawah sini, bisa kepoin juga Instagramku, Instagram DSpeed juga, nanti bisa langsung tanya, jadi aku jawabin atau Mas Pecong yang jawab langsung ya mas ya. Ya. Terus untuk ini mas, oh ya mas, sekarang masih itu nggak sih aktif liaran? Kalau liaran sekarang, kalau aku pribadi nggak pernah ikut mas. Oke. Yang liaran itu cuma owner, kan ada orang garap motor, motor garap jadi keluar dari bengkel, itu kan bukan urusan aku mas. Oke. Nah itu kalau biasanya anak-anak dibuat owner itu dibuat liaran. Oh berarti tergantung gimana yang punya motor aja mas ya. Jadi setelah masuk motor selesai, oke, mereka puas bawa pulang nanti mereka mau main atau gimana ya? Itu terserah. Oke. Oh, jadi di sini kondisi posisi sampai cuma benerin motor aja ya? Tapi ya kalau misalkan kepepet terpaksa ikut ya ikut mas. Tapi jarang banget untuk dampingin motor itu pun untuk dampingin motor kan, takut ada trouble atau gimana kan? Oke. Terus mas, untuk kedepannya mas, target yang belum tercapai sama Mas Pecong itu apa sih? Pengen Ya, jadi noken terus terus pengennya sih punya produk noken sendiri mas. Oke. Terus sistem bengkel itu di upgrade biar nggak ribet kalau misalkan ada yang order, ada yang nggak bingung ordernya gimana, terus lewatnya siapa, untuk penjelasan customer itu bisa langsung lewat admin gitu mas, jadi lebih mudah. Terus sama pengennya sih punya tim balap mas. Tim balap. Tim balap pengennya ya punya tim balap sendiri, terus punya sponsor, punya ya konsisten di balap itu mas. Oke. Terus ya pengen profesional di balap aja mas. Oke, jadi ya profesional ya. Oke. Cuma cita-cita mas. Oke, cita-cita boleh. Positif dong, thinking ya. aja. Boleh. Kita perlu mimpi. Kita perlu bermimpi. Ketika kita nggak ada mimpi, ya, kita kayak nggak ada tujuan, kayak nggak ada apa yang pengen dicapai itu nggak ada. Kita perlu lah bermimpi. Ya kan? Betul. Nanti tinggal kita gimana cara menggapainya. Ya, sama itu mas, pengen YouTube-nya itu cepet monetisasi. Dendang bayaran jare. Nanti kita akan ada giveaway mas. Oi, giveaway ini nih. Biasanya yang paling menarik ini giveaway. Gimana mas, jelas mas? Ya kalau misalkan nanti berapa peraturannya giveaway, nanti dipikirkan dulu sama tim dulu mas. Nanti hadiahnya apa, terus syarat-syaratnya biar dapat giveaway itu gimana, nanti dijelaskan lagi. Pokoknya pantengin terus ya mas ya, biar tahu, kepoin Instagramnya juga biar tahu apa ada update apa lagi yang terbaru, kayak misalnya ini giveaway ini ya. Jadi mas, terus mas kedepannya udah gitu aja cukup. Ya, cukup, sukses selalu, lancar. Apa nih? Kisah cinta? Kisah cinta udah terlalu kelam. Ngantuk. Kalau dibahas nanti bisa ibu-ibu pada nangis semua mas. Kenapa ibu-ibu? Aku menangis. Ibu-ibu.
Dikawal ketat gak? Terus apa? Wis ngono ae. Ya wis ngono ae. Kalau panjang. Anu teman-teman. Ini kan ceritanya kan cuma sepotong aja. Kalau mau diceritain semua nanti takutnya itu terlalu panjang. Videonya nanti kan bosenin Mas ya. Kalau terlalu panjang bosenin. Ya itu cuma seberapa aja. Masih banyak cerita senangnya terus susahnya itu. Iya gitu aja Mas ya. Ya. Aku doain biar sama juga terus ya lancar. Biar terkenal Mas. Bosnya terkenal di YouTube. Aku nggak perlu terkenal, yang penting duit banyak. Jadi ya udah gitu aja Mas, sukses terus, keluarganya bahagia, amin, langgeng sampai kakek nenek, amin, cepet diberi momongan, amin. Yang belum nikah cepet nikah, yang belum nikah cepet nikah, Mas Pendi belum nikah kan cepet nikah. Oke, udah. Rencana pengennya ngomongan cewek cowok. Kalau aku sih tergantung yang dikasih, yang di atas. Jadi ini lagi program terus ya, gas terus tiap hari Mas. Tiap hari Mas Bagus tiap hari tapi nggak pengen jadi. Iya. Pokoknya like, subscribe, and share. Jangan lupa komen juga. Yang baik-baik. selalu dibalas kok. Selalu dibalas cepat kok, diusahakan cepat. Kita admin kita gercep. Terus ya wis. Nggak sombong kok. Nggak. Tenang. Nggak ada yang sombong di sini. Jadi tetap dibalas. Kalau nggak percaya lihat komen-komen sebelumnya itu ada balasannya enggak. Bagi yang jomblo bisa DM adminnya juga jomblo. promosi terus. Iya deh. Gitu aja Mas ya. Salam terus. sukses. Iya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman itulah tadi tanya jawab kita sama Pak Icong. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo makan. Makan angin.